Saya sudah mengerjakan sesuai yang engkau perintahkan, akan tetapi hambamu yang mukmin itu mengatakan hal begini dan begitu. Allah pun berfirman, hai malaikat Israel, kalau begitu maka tuliskanlah namaku di bawah telapak tanganmu dan perlihatkanlah kepada hambaku yang mukmin itu, agar supaya jiwanya bisa keluar dengan tenang. Dan insya Allah para hadirin yang hadir pada malam hari ini, pada saat kita menghadapi sakaratul maut, maka inilah seruan yang akan kita dengarkan. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah seruan yang akan kita dengarkan nanti pada saat kita menghadapi sakaratul maut, apabila semua anggota tubuh kita ini kita pakai sebagaimana mestinya, ya. Dan semoga kita semua ini menjadi penghuni surganya Allah di hari akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia mengalami kematian dengan berbagai macam penderitaan, selanjutnya manusia akan menempati alam baru yang disebut alam barzah atau alam kubur. 3 hari yang lalu, pada saat orang tua kita dimasukkan ke alam barzah, maka putus hubungannya dengan dunia. Tidak lagi beliau mau kembali mau sholat, mau ke masjid dan lain sebagainya. Tidak, terkecuali ada 3 hal yang bisa menghubungkan kembali kepada dunia. Bisa dikasih pulmennya sedikit, keras pulmennya. Takutnya kalau ibu-ibu di bawah enggak dengar. Untuk suaranya keras, Bu. Ya. Jadi yang pertama itu meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Ini yang bisa menghubungkan kita kepada dunia pada saat kita sudah meninggal dunia. Meninggalkan anak yang soleh dan soleha, pada saat anak berdoa, pada saat anak berbuat baik, maka orang tuanya mendapatkan kenikmatan di alam sana. Di hari akhirat nanti, anak yang soleh dan soleha itu dipersilakan masuk ke dalam surganya Allah. Begitu dia di pintu surga, dia melihat tidak ada kedua orang tuanya, maka anak itu berhenti di pintu surga. Ditanyalah anak ini, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam surga? Padahal kamu sudah disiapkan tempat yang nikmat, tempat yang nyaman, tempat di mana belum pernah kamu merasakannya semasa hidupnya kamu di dunia. Jawaban anak yang soleh dan soleha, tidak, katanya. Sebelum kedua orang tua saya lihat dalam surga, maka saya tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Semasa hidupnya saya di dunia, orang tua sayalah yang mengarahkan saya, yang mendidik saya, yang masukkan saya ke pesantren, yang suruh saya mengaji dan lain sebagainya. Maka diperintahkanlah mengangkat kedua orang tuanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah untuk menemani anak-anaknya, anak yang soleh dan soleha. Dan semoga kita semua ini punya anak yang soleh dan soleha, dan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan kita juga punya turunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua yang bisa menghubungkan kembali kepada dunia pada saat kita meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Pada saat kita masih hidup seperti sekarang ini, maka kita harus rajin-rajin berbagi ilmu, ya. Ibu-ibu rajin pergi pengajian, dapat ilmu dari tempat pengajian, ajarkan kepada ibu-ibu yang lainnya. Kadang-kadang kan banyak juga ibu-ibu yang masih malas-malasan pergi pengajian. Ajak ibu-ibunya pergi pengajian, Bu. Ada ilmu yang kita dapatkan dari pengajian itu, kita berbagi kepada ibu-ibu yang lainnya, ya. Ilmu apapun itu, sepanjang itu ilmu yang baik, ya. Karena kenapa? Pada saat kita mengajarkan ilmu kepada orang lain,
kita sudah meninggal dunia, sepanjang orang itu memakai ilmu itu, maka sepanjang itu amalnya mengalir ke alam kuburnya kita. Kita pun juga sebagai gurunya mendapatkan nikmat di alam kubur. Ya, saya yakin dan percaya ibu-ibu majelis taklim rajin pergi pengajian, rajin berbagi ilmu kepada ibu-ibu yang lainnya. Yang terakhir, ya, yang terakhir amal jariah. Semasa hidupnya kita di dunia, kalau kita masih hidup seperti sekarang ini, ya kalau di sini kan, kalau di kampung saya perbatasan Lu dengan Lu Utara, namanya Salutubu. Kalau di sana itu Bapak Ibu sekalian musim bikin jalanan, ya. Biasa bapak-bapak bahkan ibu-ibu juga kalau mau dibikin jalan tadi dia nggak mau. Kenapa? Pokoknya tak ikut dengan itu tanah aku ingin gargai jalan. Ya kata mereka. Kenapa? Pokok langkai dulu mayatku. Ini kan bicara mayat. Jangan katanya. Nah, jadi barang siapa yang mau tanahnya dipakai untuk kebaikan orang banyak, sepanjang jalan itu dipakai, sepanjang itu juga mendapatkan nikmat di alam kubur. Pasti kita semua mau Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di kampung saya itu di Salutubu itu kan masih musim pembangunan. Jadi bikin jalan tani, bikin lorong-lorong, ada yang kasih, ada juga yang tidak mau. Saya bilang, nanti kalau dikasih tanahnya itu nanti sepanjang orang jalan di situ, Pak, Bu, sepanjang itu juga ibu bapak mendapatkan nikmatnya. Nah, ya, jadi jangan terlalu pelit jadi orang. Allah memberikan rezeki kepada kita agar supaya rezeki yang kita miliki itu kita bisa berbagi kepada yang lainnya. Ya, jangan terlalu pelit. Dia jadi kaya, dia sudah kaya, dia sudah punya kedudukan. Kadang-kadang kedudukan kekayaan itu bisa membuat orang jadi sombong. Ya, ingat yang namanya iblis laknatullah. Iblis itu penghuni surga kapan? Dulu. Ya. Lalu kenapa iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Allah bertanya kepada iblis, "Hai iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" kata Allah. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya iblis menjawab, "Tidak, saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api," kata iblis, "sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Maksudnya Adam, manusia. Ya, Allah jadi murka, Allah jadi marah. Kalau begitu maka turunlah kamu dari dalam surga itu. Kamu tidak patut menyombongkan diri di dalamnya. Tapi iblis itu sombong, angkuh hanya satu. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api. Kalau manusia ini banyak kadang-kadangnya. Kadang-kadang manusia itu kadang-kadang sombong karena harta, kadang-kadang sombong karena kedudukan, kadang-kadang sombong karena pangkat, kadang-kadang sombong karena anak-anaknya. Padahal semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu disombongkan. Semua itu adalah titipan, dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipin kedudukan, dititipin harta, dititipin anak yang pintar, kecerdasan dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu jangan membuat manusia jadi sombong dan angkuh. Jangan membuat diri kita jadi sombong dan angkuh. Janganlah sombong karena harta, janganlah bangga karena pangkat. Bekali dirimu sebelum berangkat dengan ibadah dan penuh takwa. Ya, tidak ada yang perlu disombongkan karena semua apa yang kita miliki itu kita akan tinggalkan nanti pada saat kita sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa harta mana yang kita miliki nantinya kalau kita sudah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Hanya itulah ya untuk kita di hari akhirat nanti. Rumahnya kita tinggalkan, mobil, sawah dan lain-lain sebagainya. Urusan nama toto ya. Yang kita bawa itu
hanyalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Semoga kita semua rajin-rajin bersedekah di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri, saya mengajak para hadirin sekalian untuk bersolawat terlebih dahulu. Barang siapa yang selalu bersolawat, maka insya Allah akan menjadi teman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah di hari akhirat nanti. Termasuk Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan menjadi penghuni surganya Allah di hari akhirat nanti. Solawat bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhir. Coba sama-sama semua Ibu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan zikirnya kita, sholatnya kita pada malam hari ini, insya Allah akan membuat para malaikat sibuk dalam surga, membuatkan kita rumah atau kubah. Amin amin ya robbal alamin. Dengan niat yang baik dan ikhtiar yang sempurna, marilah kita memantapkan ukhuwah Islamnya kita, hubungan silaturahim kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap niat baik kita. Amin amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi ceramah kasihan yang disampaikan oleh Ustazah Hadriah. Kepada Ustazah kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Ustazah sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui keluarga, melalui tempat ini kami mewakili keluarga memohon maaf apabila dalam acara pelaksanaan tasya ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.